wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kita sampai pada bab terakhir dari kitab ini insyaallah ta'ala, yaitu bab az-zikri wa du'a ya, bab tentang zikir dan doa ya. Al-Imam rahimahullah menjelaskan bahwasanya zikir maksudnya adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya jazakallahu khair, zikir itu ada 3 macam ya. Pertama zikir dengan hati, kedua dengan lisan, dan 3 dengan anggota badan. Dan keadaan zikir juga ada 3 ya, yaitu zikir hanya dengan hati saja ya. Yang kedua zikir dengan lisan saja. Yang ketiga zikir dengan hati dan lisan. Mana yang lebih afdal? Yang ketiga, dengan hati dan lisan. Artinya adanya kesamaan atau kebersamaan dalam berzikir antara lisan dan hati. Kenapa demikian? Jikalau yang berzikir hanya lisan saja, hati taghaful, artinya dia lalai, hatinya lalai ya. Ibarat kata dari sesuatu ya, maka dia hanya kulitnya saja tanpa dalaman. Jikalau yang berzikir adalah hatinya saja juga sama ya. Nah, adapun jikalau yang berzikir adalah hati dan lisan, maka disitulah yang dimaksud ya, kulit dan ya, luar dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang sebaik-baik zikir kepada Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan zikir kepada Allah dengan hati, yaitu seorang mukmin mengimani dan meyakini bahwa Allah melihat dan mengawasinya. Kita duduk juga di sini juga diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita pun juga diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ya, mengingat tentang kebesaran dan keagungannya, zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati harus selalu hadir ketika seorang berzikir dengan lisan dan anggota tubuh. Nah, adapun zikir dengan lisan seperti mengucapkan subhanallah walhamdulillah, atau zikir-zikir yang dibaca, atau membaca Al-Quran dan seterusnya, itu zikir dengan lisan. Adapun zikir dengan anggota badan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah juga disebut sebagai zikir. Mengingatkan badan bahwasanya dia juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa-apa yang dilakukan ya. Oleh karenanya ada istilah fakir qabla an ta'mal
Ya, pikirkanlah sebelum melakukan. Ya. Seperti sholat, ya. Sholat ini juga termasuk zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dan dirikanlah sholat, ya, untuk mengingatku. Masya Allah, kemarin saya mendengarkan khutbah bagus sekali yang di khutbah di masjid tentang sholat. Ternyata sholat jikalau betul-betul berzikir kepada Allah, maka dia akan mengurangi banyak sekali hal. Di antaranya adalah riba. Masya Allah. Nah, adapun doa ialah seorang hamba menampakkan kefakiran dan kesulitannya kepada Allah. Makanya segala sesuatu apabila ingin dirubah nasib, maka berdoalah. Ya. Maka doa itu bisa mengubah takdir. Ya. Berdoa hanya kepada Allah, baik pada saat senang dan susah. Ini pada hakikatnya adalah ibadah. Karena seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, menghilangkan kesulitan, kefakiran, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah. Hadis pertama dari bab ini yaitu tentang keutamaan dan anjuran berzikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya. Aku selalu menyertai hambaku selama dia mengingatku dan bergerak kedua bibirnya untuk menyebutku. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Dan hadis ini sahih. Nah, hadis ini menunjukkan adanya ma'iyatullah, yaitu dengan lafadznya ana ma'a abdi. Ya, ana ma'a abdi. Aku selalu menyertai hambaku. Nah, ini bukan zat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang salah difahami oleh orang-orang tasawuf. Nah, kebersamaan di sini maksudnya banyak. Di antaranya adalah ilmu Allah, ya, pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya ada dua, ya, kebersamaan khusus dan kebersamaan secara umum. Ya. Adapun kebersamaan khusus memberi pertolongan, taufik dan keteguhan. Ya. Nah, adapun ya, kebersamaan Allah terhadap hamba secara umum itu adalah mengetahui dan mengawasi. Segala sesuatu yang diperbuat hamba itu tentu saja diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ma'iyatullah. Ya. Karena sebagian kaum sufi, ya, hadahumullah, semoga Allah memberikan mereka hidayah, ya, yang dimaksud dengan ma'iyatullah di sini adalah zatnya Allah. Ya. Dan inilah yang sebagaimana pada akidah mereka seperti itu. Ya. Berarti kalau dia bersama Allah termasuk di WC juga, waliyadzubillah, kamar mandi, tempat-tempat buruk, bar dan lain sebagainya. Tidak demikian. Makanya disinilah kesalahan dalam memahami, ya, dalil daripada mereka. Iya. Hadis ini menunjukkan anjuran supaya kita berzikir kepada Allah,
berzikir kepadanya akan mendatangkan pertolongan, taufik, bantuan dan ridhonya. Nah, ini berlaku untuk semua hambanya. Semakna dengan hadis di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang redaksinya milik Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, ini ada lafaz hadis yang lain yang lebih panjang hadisnya. Ya. Nah, ini hadis yang saya sebutkan ini sering kita mendengarnya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi idza dzakarani fa in dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ini hadis masyhur sekali. Ya, hadis masyhur sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Makanya mungkin antum pernah melihat seorang dukun perempuan, dia bertaubat pada Allah. Ya. Di antara orang yang sulit untuk disihir dan lain sebagainya, diganggu, itu adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Itu dia sebelum itu kalah sekalah-kalahnya itu kalau dukun. Ya, karena apa? Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia mengingatku dalam dirinya, maka niscaya aku mengingatnya dalam diriku. Nah, ini bukan zat Allah. Ya, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengingatku dalam perkumpulan, niscaya aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Ya. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku pun mendekatkan diri kepadanya sehasta. Nah, inilah salah satu fadilah keutamaan berzikir. Ma'iyatullah. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku segera mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jikalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Nah, ini keutamaan yang besar dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah salah satu ibadah yang tidak memerlukan kita dalam keadaan suci atau tidak. Ya, tetapi tetap seperti di dalam kamar mandi, WC dan lain sebagainya, berzikirnya di luar. Ya, ketika kita mau masuk kamar mandi, doanya di luar. Ya. Dan juga ketika kita keluar dari WC atau dari kamar mandi pun berzikirnya juga di luar, bukan di dalam. Nah, bagaimana seperti halnya sebagian ulama membolehkan, terutama bagi laki-laki, jikalau dia junub itu, apakah boleh berwudu di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang? Boleh. Ya, boleh. Nah, bagaimana dengan berzikir di dalam hati? Ya, makanya tadi dijelaskan di muqaddimah bahwasanya zikir itu ada juga dengan hati. Karena nggak mungkin dilafalkan. Ya, tidak mungkin dilafalkan. Walaupun sebenarnya ketika seorang dia berjunub, kemudian wudunya di luar kamar mandi, kemudian setelah itu mandi di kamar mandi, tidak masalah juga sebenarnya. Ya, tapi kadang setali tiga uang. Ya, artinya langsung kamu masuk kamar mandi dan kemudian berwudu dan kemudian langsung mandi. Pun tidak berwudu juga sama, makanya mandi wajib itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, seperti yang antum kerjakan, bersihkan dulu, mulai dari tangan, kemudian zakar, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela rambut 3 kali, dan seterusnya. Itu yang utama. Ada juga yang kedua, langsung diguyur seluruh tubuh. Itu yang kedua. Apakah ini mengganti? Kata para ulama mengganti. Ya, kata para ulama mengganti.
Nah, di antara sebab-sebab kelapangan dada adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Kalau mengingat manusia bisa sakit hati, tapi kalau mengingat Allah berpahala dan lapang dada. Ya. Dan perkaranya sangat menakjubkan, ia merupakan ibadah yang mudah dan ringan untuk diamalkan, namun pahalanya dan kebaikannya amat banyak. Ada hadis yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab beliau Hisnul Muslim. Ya. Ada 5 perkara yang ternyata itu kalau dibandingkan dengan zikir ternyata sama pahalanya. Yaitu apa? Berzikir. Ya. Ia mudah karena tidak perlu dilakukan dengan mengayuhkan tangan ataupun menggerakkan kaki ataupun menggoyangkan bahu dan kepala. Diam saja atau mungkin dalam keadaan berbaring pun juga bisa berzikir, gak butuh banyak dana. Ya. Makanya pun tidak perlu juga ya mengadakan majelis zikir dengan mengundang seseorang untuk berzikir sekian ratus. Ya. Padahal zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan oleh Nabi SAW itu tidak lebih dari 100. Ya. Yang kita zikir setiap sholat itu subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pun 3 macam zikir itu gak nyampe 100. Berapa? 99. Ditutupnya dengan 100 itu dengan zikir yang lain. 4 saja ini ya jadinya 100. Ya, makanya zikir-zikir yang sampai ratusan kali, ribuan kali itu dari mana? Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai seperti membaca ya Latif 1500 kali. Ada yang 3000, subhanallah. Subhanallah, capek iya, dapat pahala enggak. Walaupun setelah itu ada makanan misalkan gitu. Makanya kalau antum lihat ya, mungkin pengalaman terdahulu kan kalau orang zikir kan ada yang tidur aja, tapi nanti pas makanan seger. Ada kayak gitu. Di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya itu ada yang seperti itu. Jadi muncul ada yang untungnya ada HP gitu loh. Dalam artian ada HP yang sekarang kita seperti itu. Jadi dalam suatu tahlilan gitu ada orang ketika datang itu lemas banget gitu. Bahkan zikir pun juga ketika tahlilan dah mulai itu ya tidur gitu, lemas gitu. Pas makanan ada, melek gitu. Luar biasa. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama keutamaan berzikir kepada Allah. Yang kedua berzikir sebagai sebab datangnya pertolongan Allah dan taufiknya. Yang ketiga penetapan tentang ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min 'adzabillahi min dzikrillah, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih mampu menyelamatkan dirinya dari azab Allah daripada zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Nah, hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Diriwayatkan dari jalan Abu Khalid Al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Zubair, dari Tawus, dari Mu'adz. Nah, Abu Zubair ini dikenal sebagai mudallis. Ya, dia meriwayatkan dengan lafadz an, dan Tawus tidak mendengar dari Mu'adz. Ini catatan kelemahan akan hadis ini. Ya.
Nah, tentang lafadz anah, istilah hadisnya, istilah mustalahul hadisnya adalah anah. Jadi dia meriwayatkan ya hadis itu dengan lafadz bukan haddatsana, anba'ana, akhbarana, bukan, tapi langsung dengan lafadz ya. Walaupun pada dasarnya Al-Imam Muslim dalam muqaddimah beliau membolehkan jikalau yakin bahwasanya itu adalah sebuah hadis. Tapi di sisi lain ada riwayat yang sahih ya, dari riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lafadznya ma'amila adamiyun amalan qattun anja lahu min azabillahi min dzikrillah. Hampir sama ya, cuman ada setelah kata amalan itu kata qattun atau qattu. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak Adam yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani ya, dalam Mu'jamus Shaghir ya, dalam Jami' Shaghir, Sahih Targhib wa Tarhib ya. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang mana zikir itu bisa menyelamatkan seseorang itu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa dia bisa menyelamatkan diri dari azab Allah, terutama dalam keadaan ketika dia akan bermaksiat. Dia akan bermaksiat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tidak jadi melakukan maksiat tersebut ya. Akhirnya dia selamat dari neraka. Ketika saya masih di Saudi itu, saya berkenalan dengan seorang Pak tua dari Yaman. Nama aslinya saya tidak tahu padahal bertahun-tahun. Tapi kita manggilnya dengan Abu Muhammad. Dan waktu itu kita bertiga, saya, Abu Uqasyah, Syahrun dari Banjarnegara, yang satunya Abu Muhammad ini. Nah, beliau itu berdua, Abu Uqasyah dan Abu Muhammad ini selalu berdua bersama-sama. Abu Uqasyah beliau seorang sopir di kantor dakwah di Buraidah. Nah, Abu Muhammad ini ikut dengan dia juga ya, karena sudah sepuh ya, nggak pekerjaannya pun juga ya yang ringan-ringan lah gitu kan. Nah, suatu hari ketika ya, waktu itu siang hari setelah sholat zuhur ya, saya berada di kamarnya Abu Uqasyah, kemudian Abu Muhammad juga di situ, tapi dia tidur. Adapun Abu Uqasyah masak, sedang menyiapkan masakan. Nah, ketika saya melihat kajian kan, waktu itu ada televisi, tapi televisinya yang boxnya komputer tuh, apa namanya saya lupa, itu sudah dirubah dalam bentuk televisi. Jadi monitornya itu. Jadi mesin daripada, kan kalau sekarang kan ada CPU ya, CPU. Abu Muhammad ini dalam keadaan tidur tapi dia berzikir pada Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, kaget saya. Kemudian saya bertanya kepada Abu Uqasyah. Kata dia, Abu Muhammad itu sudah terbiasa tidak tidur berzikir kepada Allah. Luar biasa. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini masyhur ya, sangat terkenal dan kita mengetahuinya ya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di majelis, mereka berzikir
mengingat Allah di dalamnya, melainkan para malaikat hadir menaungi mereka. Rahmat akan tercurah kepada mereka, Allah pun akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini masyhur, kita sangat mengetahuinya. Ya. Dan ini merupakan hadis yang menunjukkan akan keutamaan majelis zikir. Membahas tentang qala Allah qala Rasul adalah majelis zikir. Kecuali majelis ghibah. Majelis ghibah. Nah, di antaranya adalah majelis ghibah itu hadis Ummu Zar'in. Hadis Ummu Zar'in. Hadis Ummu Zar'in itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang 11 perempuan. 11 perempuan, dan mereka statusnya adalah para istri. Istri yang pertama perempuan yang pertama sampai perempuan yang kelima itu ceritanya jelek semua. Perempuan yang ke-6 sampai ke-8 itu agak bagus. 9, 10. Nah, yang ke-10-nya inilah yang disebut dengan 11 inilah yang disebut dengan Ummu Zar'in. Ya, Ummu Zar'in. Betapa dia itu diratukan oleh suaminya. Ya, ternyata memang Abu Zar'in ini seorang kaya. Begitu. Nah, makanya sebagian ustadz mengatakan ini majelis ghibah. Yang dighibahi suami-suami mereka. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir yang padanya disebutkan nama Allah, baik dengan bertasbih, bertahlil dan takbir, istighfar dan taubat. Apabila kaum muslimin duduk sambil berzikir kepada Allah di masjid-masjid atau di halaqah berzikir yang lainnya, maka sungguh mereka akan memetik berbagai keutamaan yang besar, yaitu para malaikat mengerumuni mereka. Karena ada para malaikat yang berkeliling mencari halaqah berzikir. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan duduk mengerumuni mereka. Bukan berarti di sini hadis ini ya dalil untuk mendirikan majelis zikir, enggak. Ya. Yang sudah kita sebutkan tadi, jelaskan bahwasanya zikir ini yang tidak memerlukan apapun. Artinya apa? Tidak memerlukan banyak tenaga, banyak dana dan lain sebagainya. Hanya zikir ini. Kita berbaring saja bisa berzikir pada Allah. Bahkan pun sebelum kita tidur pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu ya. Dan ternyata memang betul ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ternyata ayat ini dipakai untuk ya majelis zikirnya beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan ini jadikan dalil beneran untuk mendirikan majelis zikir di dia. Padahal pemahamannya tidak demikian. Mana ada perintah untuk mendirikan sebuah majelis zikir? Tidak ada. Padahal ini hanya menunjukkan keterangan orang-orang itu berzikir itu bisa dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam segala hal keadaan. Ya. Nah, inilah salah satu contoh bahwasanya tidak semua orang yang berdalil itu ya berada di atas kebenaran. Bisa jadi dia salah dalam memahami dalil. Tidak ada perintah untuk mendirikan majelis zikir, tidak ada. Ya, artinya namanya saja majelis zikir itu hanya nama saja, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah perkumpulan, bukan. Dan itu instan tanpa adanya perencanaan yang matang. Ya seperti sekarang yang hadir di antum yang hadir di sini, apakah saya rencanakan sebelumnya? Tidak ada. Nah, antum harus memakai baju serba putih dan lain sebagainya. Tidak ada.
Karena memang bukan itu maksudnya. Yang penting berzikir dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan kita kotor pun juga bisa berzikir. Makanya disinilah ya pemahaman dalam sebuah dalil itu menentukan manhaj seseorang. Ya, menentukan manhaj seseorang. Makanya yang disebutkan oleh majelis zikir ya adalah dalil-dalil yang mendukung dia. Padahal tidak demikian. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu dalam memahami dalil itu betul-betul memahaminya dengan pemahaman yang baik. Ya. Mereka senantiasa ya mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana mereka itu memahami dalil. Ya, di antara keutamaan majelis zikir yang pertama adalah illa hafat alaihimul malaika. Ya. Melainkan para malaikat hadir menaungi mereka. Ya. Walaupun malaikat tidak nampak pada kita, tidak nampak kasat mata, tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ghasyiyadhumur rahmah. Ya, rahmat akan tercurah atas mereka. Nah, ini ketenangan kita di sini. Sekarang kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah pun akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Hadis selanjutnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis tanpa berzikir, mengingat kepada Allah di dalamnya dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW, melainkan ia akan menjadi penyesalan atas mereka pada hari kiamat. Nah, ini juga termasuk dalam ya, ada penguatnya dari ayat 56 surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Makanya hari Jumat itu ya adalah hari yang istimewa. Di antara keistimewaan hari Jumat itu diperintahkannya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, makanya di sini diseru orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Makanya solawat dan salam itu hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salam ya, itu sudah mencukupi dari seluruh salam-salam yang ada. Makanya salam itu terkandung 3 hal. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, keselamatan, dan barokah. Iya. Nah, yang lain seperti selamat pagi, selamat siang, itu kan hanya menunjukkan keterangan saja, bukan doa. Ya. Kalau di dalam Islam ini salam ini adalah salam yang terbaik. Ya. Dan itu salam itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlebih lagi jikalau salam itu kepada Nabi sesuai dengan perintah dari surat Al-Ahzab ini, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Makanya majelis-majelis
yang tidak mengandung berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi penyesalan pada hari kiamat bagi mereka yang berada di dalamnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hadis selanjutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu sebanyak 10 kali, maka niscaya dia seperti orang yang sudah pernah memerdekakan 4 orang budak yang berasal dari keturunan Ismail. Budak itu pada waktu itu adalah harta berharga. Ya, istilahnya adalah onta merah. Ya. Nah, di dalam lafaz Muslim, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu adalah lafaz di dalam riwayat Muslim. Dan dua-duanya memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Nah, hadis ini sahih. Nah, maksud daripada min waladi Ismail yang berasal dari keturunan Ismail, yaitu anak keturunan Ismail. Ya, al-wuld atau al-walad digunakan guna menyebut 1 orang, 2 orang atau jamak. Sebagaimana dimaklumi bahwa membebaskan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam merupakan suatu keistimewaan yang sangat besar jika dibandingkan membebaskan orang-orang selainnya. Ya. Syukran. Makanya di antara diutusnya Nabi SAW dengan membawa Islam adalah untuk menghapuskan apa? Perbudakan. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan salah satu lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW itu lebih afdal. Maksudnya bagaimana? Zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu lebih afdal daripada dengan riwayat-riwayat yang tidak ada dari Nabi SAW. Contohnya Al-Ma'thurat. Kata para pengikut penulis daripada Al-Ma'thurat ini, kalau sudah hafal, ya, nanti dia akan menjadi mursyid. Hebat toh? Salafin tidak ada yang kayak gitu. Iya. Maka kalau sudah hafal Al-Ma'thurat, ya, maka dia harus menjadi mursyid. Mursyid itu berarti guru. Nah, kita belum. Kita nggak bisa seperti itu karena kita membawa dakwah Islam, ya. Nah, makanya sebaik-baik zikir itu adalah diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena yang membuat daripada lafaz-lafaz itu adalah, ya, yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW. Tidak ada yang lebih baik dalam berzikir, ya, menuliskan zikir atau menentukan lafaz-lafaz zikir itu kecuali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa yang paling utama adalah mengucapkan dengan berkesinambungan pada awal siang dan pada awal malam. Artinya apa? Dalam sehari itu memang betul-betul berzikir kepada Allah, digunakan sebaik-baiknya untuk berzikir kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, niscaya akan dihapus kesalahan-kesalahannya meski sebanyak buih di lautan. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ini adalah lafaz yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepada Allah. Ya. Dan keutamaannya adalah apa? Kesalahan walaupun sebanyak buih di laut maka akan dihapuskan. Ya, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang dalam hadis ini ya menunjukkan akan keutamaan yang berisikan terhadap apa? Pengagungan dan penyucian Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini kita membaca ini dalam keadaan berbaring pun juga boleh. Walaupun juga ya juga di satu sisi lain kita juga dituntut untuk membaca zikir itu dalam keadaan yang sempurna, suci, pakaian bagus dan lain sebagainya. Ya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang paling utama adalah membacanya secara berkesinambungan. Maksudnya adalah 100 kali tanpa jeda pada awal, siang, di awal malam. Dan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, meski sebanyak buih di lautan, merupakan kiasan yang dari teramat banyak dosanya yang diampuni. Dan ia merupakan bukti nyata yang menunjukkan betapa luasnya karunia dan kedermawaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuman baca subhanallahnya, subhanallah wa bihamdihi. Masya Allah. Kecuali dosa apa? Syirik. Itu tidak diampuni. Kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, wa an Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anhuma qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law uzinta bima qulti mundzul yaumi la wazantuhunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, akhrajahu Muslimun. Dari Juwairiyah binti Al-Harith, dia mengungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sungguh aku sudah membaca 4 kalimat sepeninggalmu, yang apabila ditimbang niscaya dia akan lebih berat dari apa yang engkau baca semenjak tadi pagi. Nah, lafadznya subhanallah, ya subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ini lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Hadis ini sahih. Ya. Maksud daripada laqad qultu ba'daki arba'a kalimat, yaitu sepeninggal Juwairiyah, yakni setelah Nabi SAW keluar dari sisinya, Rasulullah SAW keluar dari sisi Juwairiyah sementara Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya. Lalu beliau kembali setelah waktu duha menjelang tengah hari, sementara Juwairiyah masih duduk di tempatnya. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih dalam keadaan seperti aku meninggalkan kamu tadi? Juwairiyah menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, ya sungguh aku telah membaca 4 kali sepeninggalmu. Nah, ini asbabul wurud daripada hadis tersebut. Ya.
Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang masing-masing daripada zikir ini. Subhanallah wa bihamdih, sudah dijelaskan tadi. Kemudian adada khalqihi, yakni sebanyak makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di seluruh lapisan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya, semuanya mensucikannya dan memujinya, dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ridha nafsihi, yakni hingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Hadis ini menunjukkan penyifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridha dan sesungguhnya tasbih serta berzikir dapat mendatangkan keridhaan darinya. Juga menunjukkan keutamaan berzikir ini karena ia dapat membuat hamba meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya kita butuh akan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinata arsyih, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Maksudnya maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsy-Nya. Apakah yang bisa mengimbangi besarnya arsy? Ternyata berzikir ini setara dengan beratnya arsy karena keutamaan dan keagungannya. Subhanallah. Ya. Kenapa menjadi demikian? Karena mulianya yang dituju dari pekerjaan ini, amalan ini, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz wa midada kalimatihi, ya, al-midad ialah tinta yang digunakan untuk menulis, sedangkan kalimat-kalimat Allah ialah kalam, perkataan Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tidak ada yang dapat menghitungnya selain Dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir, ya, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Sekiranya air laut itu semuanya menjadi tinta dan pepohonan yang di atas muka bumi ini menjadi apa? Pena, maka kalimat Allah tidak akan pernah habis. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berkata, memerintah, melarang, serta menciptakan segalanya. Allah senantiasa berbicara dengan perintah-perintahnya dan Dia berbicara mengenai larangan-larangannya, baik yang bersifat kauniyah maupun bersifat syar'iyah. Ya. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 109, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, ya, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah wa subhanallahi wallahu akbar walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW, al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal saleh. Nah, ini merupakan istilah, ya, istilah adalah lafaz, ya, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, maksud daripada al-baqiyatus shalihat yaitu amal-amal saleh yang menjadi aset pahala bagi yang mengamalkannya selama-lamanya. Setiap perbuatan ketaatan kepada Allah dan perbuatan baik termasuk al-baqiyatus shalihat. Ya. Dikhususkan penyebutan kalimat-kalimat tersebut di dalam hadis ini karena ia merupakan intisari dari iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu sumber segala kebaikan. Sebagaimana tiadanya keimanan itu sumber seluruh keburukan. Sesuatu kebaikan tidak akan menjadi kebaikan kecuali dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo.